Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah kita akan membahas pada kesempatan pertemuan kali ini, yaitu materi tentang membuktikan kebenaran Al-Quran. Sebagai sebuah kitab suci, Al-Quran itu diyakini oleh kita umat Islam sebagai kitab suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, kita meyakini Al-Quran itu bukan hanya sekedar mengikuti saja, ya, namun tidak bisa menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar datang atau dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dibuat oleh Rasulullah SAW ataupun dibuat oleh orang-orang Arab. Nah, di sini di pembahasan ini kita akan bahas bagaimana cara kita membuktikan kebenaran Al-Quran. Baik sahabat semuanya, Al-Quran sebagai sebuah kitab suci itu kalau kita lihat, ya, fakta Al-Quran itu adalah yang pertama, Al-Quran adalah berbahasa Arab, ya, berbahasa Arab asli, ya, bukan berbahasa yang lain. Jadi kita kalau lihat Al-Quran itu secara tulisan, secara bahasa, maka itu bisa kita lihat dengan jelas bahwa Al-Quran berbahasa Arab yang asli. Kemudian yang kedua, pastinya karena Al-Quran berbahasa Arab, maka Al-Quran pun diturunkan di negeri Arab. Ya, tidak mungkin Al-Quran yang berbahasa Arab lalu diturunkan di negeri yang lain yang tidak menggunakan bahasa Arab. Tidak mungkin Al-Quran diturunkan di negeri Eropa misalkan yang menggunakan bahasa Inggris, atau mungkin di Asia, di Indonesia, ya, ataupun di negeri-negeri lain. Maka secara fakta Al-Quran memang diturunkan di negeri Arab sana. Nah, kemudian Al-Quran pertama kali diucapkan, ya, atau dibawa oleh seorang manusia yang berbangsa Arab yang bernama Muhammad. Nah, jadi teman-teman semuanya, ya, ini adalah 3 fakta yang kita bisa pahami secara jelas, ya, melalui panca indera kita, karena Al-Quran bisa dilihat, Al-Quran bisa diperhatikan oleh kita, ya, yaitu Al-Quran berbahasa Arab dan pastinya diturunkan di negeri Arab dan dibawa atau diucapkan pertama kali oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Nah, dari fakta-fakta tadi, ya, maka kita akan berpikir ada beberapa kemungkinan asal daripada Al-Quran itu, ya. Yang pertama, mungkin, ya, kemungkinan pertama bahwa Al-Quran adalah buatan orang Arab, siapapun itu, ya, mungkin buatan orang Arab berdasarkan fakta yang 3 tadi, ya. Kemudian kemungkinan yang kedua, Al-Quran adalah buatannya Muhammad. Kenapa? Karena orang yang pertama kali membawa atau mengucapkan adalah orang Arab yang bernama Muhammad. Fakta ketiga, bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi 3 kemungkinan inilah yang harus kita buktikan mana yang benar-benar sahih, ya, kemungkinan yang benar, ya, dan tidak ada kemungkinan yang lainnya. Misalkan Al-Quran buatan orang
Sunda misalkan. Tidak mungkin, karena bahasanya, tulisannya itu adalah bahasa Arab. Ya. Kemudian kemungkinan yang lain yang tidak tepat. Misalkan Al-Qur'an buatannya orang Sunda, orang Jawa, orang Amerika, orang Eropa, ya, yang memang bukan asli orang Arab. Itu kemungkinan yang tidak termasuk dari ketiga ini, ya. Nah, jadi tiga kemungkinan inilah yang harus kita buktikan manakah yang kemungkinan yang benar. Nah, kalau kita lihat isi daripada Al-Qur'an yang saat itu turun, ya. Kita lihat ya isinya, ya. Nah, Al-Qur'an itu banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan budaya Arab. Misalkan ketika orang-orang Arab itu menyembah patung, menyembah berhala, menyembah Tuhan yang banyak, ya. Sedangkan Al-Qur'an ternyata turun yang berbahasa Arab itu malah menentang penyembahan patung serta tuhan-tuhan yang banyak. Kemudian saat itu orang-orang Arab atau budaya Arab itu sudah maklum, ya, sudah terbiasa dengan yang namanya minuman keras, yang namanya perzinahan, yang namanya judi, riba, melecehkan wanita, dan perlakuan yang lainnya, yang ternyata itu Al-Qur'an mengharamkannya. Ya, padahal Al-Qur'an adalah berbahasa Arab. Kemudian, nah, dari fakta-fakta tadi, dari isi Al-Qur'an tadi, ya, yang dimana Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan isi daripada Al-Qur'an yang berbahasa Arab, ya, maka jadi ada kemungkinan, ya, apakah mungkin bahwa suku Quraisy yang mereka adalah orang Arab, ya, itu membuat Al-Qur'an, ya, sementara isi Al-Qur'annya itu bertentangan dengan kebiasaan mereka, ya, atau mencela perbuatan mereka sendiri. Jadi tidak mungkin ada manusia yang sengaja berkumpul membuat aturan dengan bahasa mereka sendiri, dengan tulisan Arab itu sendiri, sementara yang mereka buat itu malah bertentangan dengan kebiasaan mereka, ya. Jadi apakah seperti itu, ya? Jadi tidak mungkin orang-orang Quraisy saat itu membuat Al-Qur'an, ya. Nah, jadi sekali lagi, mana ada sekelompok orang yang bersepakat untuk menyerang, membantah, dan menjelek-jelekan perilaku dan kebiasaan mereka sendiri, ya. Nah, ini membuktikan, ya, bahwa tidak mungkin bahwa Al-Qur'an itu yang berbahasa Arab, ya, itu dibuat oleh orang Arab itu sendiri pada saat itu. Dalam hal ini adalah orang Quraisy. Sementara Al-Qur'an itu berbahasa asli Quraisy. Ya. Sementara orang Quraisy itu ketika Al-Qur'an turun, ketika disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, itu justru malah menjadi penentang pertama Al-Qur'an. Ya, bahkan mereka banyak menyiksa para sahabat Nabi yang mengemban Al-Qur'an. Ya. Nah, ini ada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat ke-13 itu menantang orang-orang Quraisy saat itu. Menantang orang-orang Quraisy saat itu untuk mendatangkan kitab Al-Qur'an atau ayat-ayat Al-Qur'an yang semisalnya. Dalam surat Hud dinyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am yaqulu naftarahu qul fa'tu bi'asyri suwarim mislih muftaraya wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Qur'an itu. Katakanlah, jika demikian, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jadi ayat ini itu menantang kepada orang-orang Quraisy saat itu, ya, yang tidak percaya terhadap Al-Qur'an, buatlah ayat yang semisal Al-Qur'an, 10 surat saja, ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Quraisy ternyata
tidak bisa membuat Al-Quran. Kemudian tantangan ini itu Allah turunkan, ya, yang kalau tadi 10 surat, ya, maka Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mimislih. Ya, jadi dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami yaitu Muhammad, buatlah satu surat saja. Mimislihi, yang semisal Quran. Wadu syahada, jadi ajaklah penolong-penolong kalian. Ya. Jika kalian orang-orang yang benar. Nah, jadi ayat ini itu lebih sedikit lagi, yang tadinya 10 surat itu menjadi satu surat. Dan tantangan ini pun tidak ada orang-orang Arab, orang-orang Quraisy saat itu yang bisa menandinginya. Nah, ini ada salah satu contoh bagaimana orang Arab, ya, itu pernah mencoba, ya. Misalkan Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab adalah salah satu orang Arab saat itu yang dia juga mengaku sebagai nabi. Dia membuat syair lah, syair ini, ya, dimana syair ini itu bercerita tentang kelinci. Ya wabar, innama anta uzunani wasadar wasairuka hafrun naqar. Ya, hai kelinci, sungguhnya kamu memiliki 2 telinga dan 1 dada, dan semua jenismu suka membuat lubang. Nah ini pernah diungkapkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Tapi apa yang terjadi ketika orang-orang Arab saat itu mendengar perkataannya, itu justru malah ditertawakan karena tidak sebanding dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian pada saat itu ada seorang yang memang ahli bahasa, ahli syair yang bernama Walid bin Mughirah. Dia adalah tokoh kafir sastrawan Quraisy. Ya, ketika dia diminta untuk ketemu dengan Nabi SAW, itu kemudian Nabi membacakan Al-Quran. Lalu ketika telah dibacakan Al-Quran, si Walid bin Mughirah ini itu malah terpesona. Ya. Lalu pulang ketemu dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy lainnya, lalu malah mengatakan, ya, dengan wajah yang orang yang seolah-olah dia orang yang terpesona terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, yaitu berupa Al-Quran. Dia mengatakan, aku adalah orang yang paling tahu tentang syair Arab. Tak ada yang lebih pandai tentang hal itu kecuali aku. Sungguh apa yang dibaca Muhammad itu bukanlah ucapan manusia. Ya. Jadi saking hebatnya Al-Quran, Walid bin Mughirah ini mengatakan yang dibaca Muhammad itu bukanlah ucapan manusia. Dia itu, Al-Quran itu adalah tinggi, ya. Wala yu'la alaih, kata Walid bin Mughirah. Tak ada yang lebih tinggi darinya. Jadi derajatnya Al-Quran itu udah luar biasa, udah tidak bisa dijangkau oleh orang-orang Arab saat itu, ya. Dan ini dinyatakan oleh seorang ahli sastra saat itu, yaitu Walid bin Mughirah. Maka kesimpulannya bahwa Al-Quran bukan buatan bangsa Arab, ya. Isi Al-Quran itu banyak bertentangan dengan adat kebiasaan orang-orang Arab. Tidak ada satupun yang mereka berhasil membuat surat yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian kemungkinan yang kedua, kalau tadi kemungkinan pertama itu dibuat oleh orang-orang Arab, ya, siapapun itu, ya, itu tidak bisa diterima, ya, artinya kemungkinan yang pertama itu tertolak. Kemudian kemungkinan yang kedua, mungkin saja Al-Quran itu ada buatan Muhammad SAW. Apakah betul Nabi Muhammad yang membuat Al-Quran itu sendiri? Ya. Nah, fakta-fakta ini itu langsung menjawab bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad SAW. Karena kenapa? Yang pertama, Nabi Muhammad itu orang yang buta huruf, ya, orang yang tidak bisa nulis dan baca. Ya. Semua orang tahu bahwa Nabi Muhammad itu dari kecilnya tidak pernah belajar menulis dan membaca.
Ya, jadi orang juga paham gitu kan ya. Wah, mana mungkin gitu kan ya Muhammad yang buta huruf itu bisa bisa membuat syair yang sangat luar biasa hebatnya. Kemudian yang kedua, gaya bahasa hadis ya itu berbeda dengan bahasa Al-Qur'an. Kita tahu bahwa hadis itu adalah ucapan asli dari Nabi ya. Asli dari Nabi bahasanya ya. Walaupun apa yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Qur'an itu redaksinya memang langsung dari Allah. Kalau hadis itu dari Nabi. Nah, kalau kita perhatikan ya antara gaya bahasa hadis dan bahasa Al-Qur'an itu beda jauh gitu kan ya. Ya, sangat-sangat bisa kita lihat perbedaannya ya. Kemudian yang ketiga, banyak informasi dalam Al-Qur'an yang tak pernah terjadi di hadapan Nabi Muhammad tapi terbukti kebenarannya ya. Apalagi di zaman sekarang banyak hal-hal yang itu dibuktikan di zaman sekarang ya, baik secara teknologi ya, ilmu pengetahuan, itu banyak hal-hal yang bisa dibuktikan saat ini. Padahal Al-Qur'an sudah menginformasikannya 14 abad yang lalu. Ya. Sekali lagi bahwa Muhammad adalah seorang yang buta huruf ya sampai akhir hayatnya. Namun bukan berarti buta huruf adalah orang yang bodoh. Ya. Jadi kondisi orang-orang Arab saat itu yang buta huruf itu sudah kondisi yang biasa. Ya, tapi tidak semua orang yang buta huruf itu adalah orang yang bodoh. Apalagi ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan orang yang bodoh, walaupun memang faktanya tidak bisa tulis dan tidak bisa baca. Ya. Kemudian, nah itu hal yang lumrah ya. Yang tidak lumrah, yang tidak biasa adalah seorang yang buta huruf tapi bisa membuat rangkaian kata, untayan kata yang hebat dan sebanyak Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin Al-Qur'an itu dibuat oleh Nabi Muhammad. Ya. Nah, gaya bahasa hadis juga sama ya. Gaya bahasa hadis itu berbeda. Ya. Al-Qur'an itu luar biasa indah dan dahsyatnya. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an ya itu kan berpahala. Kalau baca hadis tidak berpahala. Baca Al-Qur'an dengan menyanyikannya, melagamkannya itu sangat enak dibaca. Tapi bahasa hadis itu tidak enak. Ya, tidak bisa kita melagamkan sebagaimana kita melagamkan Al-Qur'an. Ya. Dan masing-masing gaya bahasa hadis dan Al-Qur'an itu konsisten dengan gaya masing-masing. Ya. Itu. Tidak ada kemiripan sama sekali antara gaya bahasa hadis dengan gaya bahasa Al-Qur'an. Walaupun dua-duanya adalah dari bahasa Arab. Tapi dari sisi gaya bahasa itu sangat jauh sekali. Ya. Nah, mana mungkin seorang manusia yang bisa konsisten dengan dua gaya bahasa ini. Kemudian selain itu banyak informasi yang disampaikan oleh Rasulullah ya, yang tidak pernah terjadi di hadapan Rasulullah ya. Bahkan Rasulullah bisa menyampaikan sejarah umat-umat masa lalu, bahkan kejadian yang akan datang. Ya, malah banyak yang baru terungkap di saat ini, di zaman ini. Ya, dan peristiwa itu persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Seolah-olah Rasulullah sudah bisa membaca masa depan dari buku yang terbuka dari Al-Qur'an tadi. Nah, ini hal-hal yang memang tidak mungkin gitu kan dibuat oleh orang biasa, tidak mungkin itu informasi dari Muhammad sendiri, tapi ini adalah informasi dari pemilik kitab sucinya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dari mana gitu kan ya Nabi Muhammad mendapatkan cerita-cerita itu. Ya kan cerita nabi-nabi terdahulu tentang orang-orang soleh, ilmu pengetahuan ya, dan lain sebagainya ya. Jadi dari mana Muhammad belajar itu semua? Nah, ini banyak ya. Bagaimana Yahudi pun ya, apa yang diceritakan oleh Nabi itu orang Yahudi pun itu pernah mendengarkannya di kitab suci mereka, di kitab suci Yahudi itu ya. Tapi saat itu Rasulullah itu tidak pernah berhubungan, berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Ya, jadi karena kenapa di Mekah tidak ada orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Baik. Nah, ini ya, ini tambahan-tambahan saja.
Ini tambahan bagaimana kisah para nabi terdahulu, ya. Nah, ini bagaimana Al-Quran terpaut dengan realitas saat ini, ya. Pembuatan madu, sarang lebah, dan lain sebagainya, ya. Kemujizatan Al-Quran sangat luar biasa, ya. Yang ini tidak mungkin sekali lagi Nabi Muhammad sendiri yang membuatnya. Begitu detailnya, begitu hebatnya, luar biasa Al-Qurannya. Nah, ini saya lewat-lewat dulu saja ya. Cerita tentang semut, ya, subhanallah ya. Jadi banyak sekali isi-isi Al-Quran yang itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin dibuat oleh Muhammad sendiri, itu Nabi Muhammad sendiri, ya. Nah, maka fakta di atas menunjukkan adalah bukti yang menunjukkan bahwa Al-Quran tidak bersumber kecuali dari zat yang telah menciptakan makhluk itu dan maha tahu terhadap makhluknya. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbukti pertama Al-Quran bukan buatan bangsa Arab, dan terbukti juga bukan berasal dari Muhammad, ya. Nah, ini informasi masa lalu, ya, berkesesuaian dengan pengetahuan modern, gitu kan, itu hanya dikabarkan oleh Sang Maha Pencipta. Maka kemungkinan yang pertama itu batil, berasal dari orang Arab. Kemungkinan yang kedua dari Muhammad sendiri itu batil, dan kemungkinan yang ketiga bahwa Al-Quran adalah wahyu atau firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi dipastikan kita harus meyakini dari proses kemungkinan-kemungkinan yang tadi bahwa Al-Quran memang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan proses berpikir seperti ini bisa dilakukan juga ke kitab-kitab yang lain, ya, untuk membuktikan benar tidak bahwa kitab suci sebuah agama tertentu itu berasal dari Tuhan mereka, ya, dengan cara yang tadi. Ya, misalkan teman-teman cari kitab suci agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha, ya, yang aslinya seperti apa, berbahasa apa, ya. Kemudian jelaskan dengan proses seperti tadi kita berpikir tentang Al-Quran, ya. Kalau Al-Quran, ya, kita sudah tadi dapat penjelasan bahwa sudah dipastikan bahwa Al-Quran adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab, ya, yang jelas, ya, karena memang diturunkan di negeri Arab sana, namun dengan gaya bahasa yang tidak seperti manusia saat itu, ya, tapi gaya bahasanya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang beda dengan gaya bahasanya manusia saat itu, ya. Nah, baik sahabat semuanya, ya, mudah-mudahan penjelasan tadi itu menguatkan kita, lebih meyakinkan ke diri kita bahwa memang Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya. Nah, baik, di akhir materi ini, ya, ada tugas yang harus diselesaikan. Pertanyaannya cuma satu, ya. Setelah tadi kita mengimani Al-Quran, meyakini Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa konsekuensi keimanan, keyakinan kita terhadap Al-Quran? Mohon dijelaskan, ya. Jelaskan. Nanti silahkan hasil tugasnya dikumpulkan, ya, 1 minggu ke depan. Baik sahabat semuanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.